Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Siapa saja percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yohanes menerangkan siapakah Allah dalam diri Yesus Kristus melalui hidup dan karyanya di dunia ini. Ketika kita mengenal Allah di dalam Yesus Kristus, maka kita akan melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui dan dalam Yesus Kristus sebagai utusan Allah. Dan sebagaimana seharusnya murid-murid Yohanes mengimani Yesus yang dari surga datang ke dunia, Yohanes percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah. Ia membuka jalan untuk mengarahkan orang pada Sang Mesias. Meskipun Yohanes Pembaptis mempunyai banyak pengikut, namun Yohanes Pembaptis sadar bahwa dirinya berasal dari dunia. Dan ia mau mengarahkan para muridnya bahwa tujuan dari para muridnya bukanlah dirinya, tetapi harus sampai kepada yang dari atas, yakni Yesus, Anak Domba Allah. Yohanes mengatakan kepada para muridnya bahwa Yesus berasal dari atas, dan karena itu ia di atas segala-galanya. Yesus yang dari atas itu adalah Allah. Justru karena dia adalah Allah, dia menyampaikan sabda Allah. Seluruh kebenaran dirinya berasal dari Allah. Siapapun yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah kesaksian Yohanes Pembaptis
kepada murid-muridnya. Lewat kesaksian ini, Yohanes Pembaptis mengajak para muridnya untuk percaya kepada Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus juga dalam bacaan Injil hari ini bersaksi tentang apa yang dilihat dan didengarnya. Tetapi tidak seorang pun yang menerima atau percaya akan kesaksiannya itu. Bacaan hari ini memposisikan perasalan Yesus yang dari atas, juga menunjukkan sumber-sumber kesaksian yang diwartakan olehnya. Karenanya, kesaksian Yesus itu semestinya dipercaya. Bahkan ada janji yang menarik bagi yang percaya kepadanya, yakni beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari kesaksian Yohanes Pembaptis? Kerap kali dalam hidup sehari-hari kita mengatakan bahwa kita memberi kesaksian tentang Yesus. Padahal yang diceritakan bukan Yesus, tetapi dirinya sendiri, diri kita sendiri. Misalnya, saya sehat sampai saat ini karena kekuatan dan usaha sendiri. Saya bisa sukses karena kemampuan dan kegigihan saya. Saudaraku yang terkasih, contoh di atas merupakan salah satu bentuk kesombongan diri, bahwa dia memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri kepada orang lain tanpa mengetahui bahwa Allah turut bekerja atas dirinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bercermin dari bacaan Injil hari ini, kita diundang oleh penginjil Yohanes untuk memberi kesaksian tentang Yesus yang kita wartakan. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Yesus di masa sekarang ini? Yakni dengan menerima sakramen baptis dan sakramen krisma. Mestinya sikap, kata, dan tingkah laku kita harus bercermin dari hidup dan karya Yesus, yakni membuka hati untuk menolong sesama yang membutuhkan, melayani sebagai saudara, jujur, dan mau membangun dialog yang membangun atau berpikir positif thinking kepada semua orang. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan hari ini. Semoga melalui sabda-Mu kami semakin mampu beriman dengan benar kepadamu dan berbuat dengan kebaikan yang tulus. Biarlah setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami menjadi kesaksian hidup kami akan kebaikan dan keselamatan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami
mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.